Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bi'afwihi tughfaru dzunub wa sayyi'at wa bikaramihi tuqbalu al-'ataya wal 'ibadat wa bilutfihi tustaru al-'uyub wa zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada siang hari ini masih di dalam bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Zulhijjah. 4 bulan di antara bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, di mana di bulan-bulan haram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita karena Allah melipat gandakan pahala. Begitu juga kita sebisa mungkin menjauhkan maksiat-maksiat atau dosa-dosa agar Allah tidak menimpakan balasan kepada kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa menggerakkan hati kita, jasad kita dan pikiran kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah memang tujuan Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka menguji kalian atau menguji kita siapa yang di antara kalian paling baik amalnya, ahsanu amalan. Di antara tafsiran dari ahsanu amalan adalah akhlasu amalan, orang yang paling ikhlas amalnya. Oleh karena itu bentuk rasa syukur yang sejatinya adalah ketika seluruh anggota badan kita, panca indera kita digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan bahwa ketika nikmat tidak melahirkan ketaatan kepada Allah, ketahuilah bahwa itu adalah sebuah musibah. Oleh karena itu duduknya kita, hadirnya kita di sholat Jumat pada siang hari ini menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwatul hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan keluarganya. Semoga kita umatnya yang selalu senantiasa mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa pula kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar menjadi sebaik-baik bekal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan ketakwaan inilah yang menjadikan parameter kita menjadi mulia atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah salat mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Namun perlu kita lihat bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat mulia kedudukannya. Bahkan Allah berikan secara spesial ketika Allah mewajibkan Rasulullah sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, Allah turunkan ayat melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Namun tidak dengan sholat. Ketika Allah mewajibkan perintah ibadah sholat, Allah panggil Rasulullah SAW untuk ke langit ketujuh yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu ibadah ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia dan juga keutamaannya sangat banyak sekali. Dan pada kesempatan siang hari ini marilah sama-sama kita mengulang kembali keutamaan-keutamaan sholat, khususnya sholat 5 waktu.
agar semakin kuat alasan kita untuk mengerjakan sholat dan semakin hati-hati kita dalam meninggalkan sholat lima waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sholat merupakan tiang agama. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, Ra'sul amri al-Islam wa 'umuduhu as-shalah wa zirwatu sinanihi al-jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, yang namanya sebuah tiang dalam bangunan kita sudah paham bersama bahwa sebuah bangunan tanpa tiang akan roboh, akan runtuh, akan rapuh. Begitu pula keislaman kita. Jika ada orang yang mempunyai kelebihan dalam hartanya namun dia bisa sedekah namun meninggalkan sholat, maka itu akan mempengaruhi kualitas keislamannya. Jika ada orang yang punya harta namun dia kemarin bisa berkurban namun melalaikan sholat, itu akan membuat keislaman yang menjadi rapuh atau tidak sempurna karena tiangnya belum didirikan. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara, fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukmalu biha man taqasa min faridah thumma yakunu sa'iri 'amalihi 'ala dhalik." Bahwa sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah akan mengatakan, "Lihatlah, apakah hambaku tersebut memiliki amalan sunnah atau amalan sholat sunnah di dalamnya?" Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain disebutkan kemudian zakatnya akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan ketiga yang menjadikan kita semakin kuat untuk mengerjakan sholat 5 waktu khususnya, yaitu adalah karena sholat adalah bagian dari rukun Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa shaum Ramadan." Dan Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu adalah syahadat, bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Oleh karena itu sholat merupakan bagian dari rukun Islam yang 5 yang harus kita tegakkan bersama. Yang keempat, karena begitu pentingnya amalan sholat ini, bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak keluarga kita untuk mendirikan sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55 Allah mengatakan bahwa, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya." Dalam ayat lain disebutkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha." Ketika kita melihat kata wastabir 'alaiha, Allah memerintahkan, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas perintah tersebut atau atas menjalankan perintah tersebut. Dalam bahasa Arab untuk mengatakan perintah bersabar biasanya digunakan dengan kata wasbir, bersabarlah. Namun Allah dalam ayat ini menggunakan kata wastabir, yang para ulama mengatakan sabar di atas kesabaran. Oleh karena itu memerintahkan keluarga untuk sholat merupakan perkara yang tidak mudah untuk kita lakukan.
Oleh karena itu, salah satu cara untuk kita menghindari keluarga kita dari api neraka, sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satunya adalah kita bagaimana mendirikan fondasi Islam ini, yaitu dengan sholat di keluarga kita terdekat, di kerabat-kerabat kita, dan khususnya di masyarakat-masyarakat yang di sekitar kita. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kedudukan ibadah yang sangat mulia. Sampai Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dalam surat Maryam disebutkan bahwa maka datanglah sesudah mereka, yaitu adalah pengganti yang jelek atau generasi-generasi yang buruk, yang dimana mereka menyia-nyiakan sholat dan memperuntukkan hawa nafsu mereka. Maka kelak mereka akan menemui ghayya atau kesesatan, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kata ghayya di dalam surat ini yaitu adalah sungai di neraka jahanam yang makanannya sangat menjijikan dan tempatnya sangat dalam. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najah yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wa la burhanan wa la najah kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak di hari kiamat. Nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini bahwa siapa yang sibuk dengan hartanya kemudian melalaikan sholatnya, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholat, maka dia kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman atau menterinya Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga melalaikan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan sekali-kali tentang sholat, khususnya sholat lima waktu. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada melakukan dosa besar lainnya, mabuk, zina, selingkuh, membunuh, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ketika kita merenungi kembali bahwa memangnya sudah seberapa kuasanya kita sampai kita berani meninggalkan sholat kepada atas perintah Allah Zat yang Maha Kuasa. Memangnya sudah seberapa kaya kita sampai kita berani meninggalkan sholat dari perintah Zat yang Maha Kaya. Oleh karena itu, ketika Allah perintahkan orang beriman untuk sholat, khususnya di hari Jumat, Allah berikan kesempatan setelah itu. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah perintahkan untuk sholat Jumat, namun kemudian setelah itu Allah beri kesempatan untuk orang-orang beriman ketika telah dilaksanakan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak semata-mata untuk mengekang kita dalam hal akhirat. Islam memberikan kita kesempatan untuk kita mencari rezeki kita di dunia. Oleh karena itu, ketika kita setiap harinya berjuang mencari rezeki, namun kalau sampai meninggalkan sholat, kita lupa bahwa kita mencari rezeki, tapi kita meninggalkan Zat yang memberikan rezeki, yaitu Allah Ar-Razzaq. Oleh karena itu, Allah memberikan pujian kepada orang yang tidak melalaikan sholat namun dia tetap dalam perdagangannya. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 37-38, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman taqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yaitu adalah Allah berikan pujian orang yang tidak melalaikan atau orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika mata dan penglihatan menjadi guncang, yaitu pada hari kiamat.
Mereka melakukan itu semata-mata agar Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Oleh karena itu, beberapa ayat yang menjelaskan tentang sholat Allah sampaikan berikutan tentang Allah menjamin rezeki mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah Allah tutup dengan kata wa huwa khairur raziqin, dan Allah ada sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan ini menambah keyakinan kita, pemahaman kita, dan komitmen kita untuk terus menjalankan sholat 5 waktu, dan untuk tidak melalaikannya dengan kesibukan apapun, agar Allah tidak catat kita sebagai orang-orang yang lalai dalam mendirikan sholat. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan juga hidayahnya untuk terus menjaga sholat 5 waktu kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana perintah sholat ini bisa masuk ke dalam keluarga kita, agar kita bisa menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa ati'uhu fis sirri wan najwa, thumma sallu wa sallimu ala hadil bashir was sirajil munir نبينا محمد صاحب الفضل الكبير. فقد قال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وعنا معهم بمنك وبكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وارزق أهله من الثمرات وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم على الصهيونيين ومن عاونهم من الكافرين والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.